Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra Abdullah, putra Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah Al-Hamad. Putra Qusay, nama aslinya Zaid. Putra Kilab, putra Murrah, putra Ka'ab, putra Lu'ay, putra Ghalib, putra Fihr, putra Malik, putra An-Nadhr, putra Kinana, putra Khuzaimah, putra Mudrikah, putra Ilyas, putra Mudhar, putra Nazar, putra Mu'ayyid, putra Adnan. Itulah garis keturunan Rasulullah SAW yang telah disepakati. Susunan garis keturunan berikutnya setelah Adnan masih diperselisihkan. Namun telah disepakati bahwa Adnan adalah keturunan Nabiullah Ismail putra Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, kekasih Allah. Juga disepakati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Al-Mustafa dari suku yang bersih, keturunan yang paling suci dan utama. Tidak sedikit pun karat jahiliyah terkandung dalam nasabnya. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad yang tersambung hingga Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Nabi SAW dilahirkan pada tahun Gajah, tahun ketika Abraha al-Ashram bergerak untuk menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Namun Allah menggagalkan ambisinya itu melalui mukjizat yang menakjubkan. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, kelahirannya ini menurut riwayat yang paling kuat jatuh pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal. Beliau dilahirkan sebagai anak yatim. Ayahnya Abdullah meninggal dunia saat beliau 2 bulan dalam kandungan sang ibunda. Kemudian beliau diasuh kakeknya Abdul Muttalib dan disusukan sebagaimana tradisi bangsa Arab saat itu kepada seorang perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Du'aib. Para perawi sirah sepakat bahwa perkampungan Bani Sa'ad pada waktu itu tengah dilanda kemarau panjang yang merusak pertanian dan peternakan mereka. Tidak lama setelah Muhammad SAW menetap di rumah Halimah, tinggal di kamarnya dan menyusu darinya, tanaman-tanaman di sekitar rumahnya kembali tumbuh subur, sehingga kambing-kambingnya pulang kandang dengan perut kenyang dan syarat air susu. Selama Nabi SAW tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa pembelahan dada. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, saat beliau berusia 5 tahun, Halimah mengembalikan anak susunya itu kepada ibunya. Namun beliau tidak lama dalam pengasuhan sang ibunda, karena tak lama kemudian Siti Aminah meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh kakeknya Abdul Muttalib. Tetapi dia pun meninggal saat Muhammad SAW genap berusia 8 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dari bagian sirah Nabi SAW ini, kita dapat mengambil beberapa prinsip dan pelajaran penting. Antara lain, pertama, nasab Nabi SAW yang mulia itu mengandung beberapa dalil yang jelas bahwa Allah mengutamakan Quraisy dari semua suku lain. Ini dengan jelas dapat kita baca dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ada juga hadis-hadis lain yang semakna. Salah satunya hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW pernah berdiri di atas mimbar kemudian bertanya, "Siapakah aku?" Orang-orang menjawab, "Engkau adalah Rasulullah alaikassalam." Beliau bersabda, "Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia lalu memilah mereka ke dalam 2 kelompok. Lantas dia menjadikanku dalam kelompok terbaik. Lalu dia membuat mereka menjadi suku-suku. Lantas dia menempatkanku dalam suku terbaik. Selanjutnya dia membuat mereka menjadi rumah-rumah. Lantas dia menjadikanku di dalam rumah yang terbaik anggota-anggotanya." Penting diingat, salah satu keniscayaan mencintai Rasulullah SAW adalah mencintai kaum dan suku tempat beliau dilahirkan. Keniscayaan ini tidak memandang aspek pribadi atau golongan, tetapi semata-mata karena aspek hakikat.
Sebab hakikat Arab adalah suku Quraisy dan semua kehormatan berasal darinya. Dengan diutusnya Rasulullah SAW dari tengah-tengah suku tersebut. Meskipun ada orang Arab atau keturunan Quraisy yang menyimpang dari jalan Allah, yang merusak kemuliaan Islam yang telah dipilih oleh Allah bagi hambanya, sebab penyimpangan atau kerusakan mereka itu terlaksana tanpa menyandarkan dirinya dengan Rasulullah SAW. Bahkan mereka tak pernah menganggapnya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Kedua, bukan kebetulan jika Rasulullah SAW dilahirkan sebagai anak yatim. Lalu tidak lama kemudian beliau kehilangan kakeknya, sehingga di masa-masa awal kehidupannya beliau jauh dari asuhan ayahnya dan terhalang dari kasih sayang ibunya. Allah telah memilihkan tempat khusus bagi tumbuh kembang nabinya karena beberapa hikmah yang luar biasa. Bisa jadi yang terpenting diantaranya adalah agar para pembela kebatilan tidak punya celah untuk menyusupkan keraguan-keraguan dalam hati manusia. Seandainya Muhammad dilahirkan tidak dalam keadaan yatim, kemudian beliau dididik dan diasuh oleh ayahnya, juga oleh kakek dan paman-pamannya, sangat mungkin ada yang berprasangka bahwa Muhammad menikmati keberhasilan dakwahnya yang beliau serukan sejak usia belia, berkat arahan dan bimbingan ayah dan kakeknya. Sebab Abdul Muthalib adalah pemuka kaum yang berwenang atas al-rifadah dan as-siqayah, yaitu pemberian makan dan minum bagi jamaah haji. Menurut sangkaan itu sangat wajar jika seorang kakek mendidik cucunya atau ayah mendidik anaknya berdasarkan warisan leluhur mereka. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh membuat para pembela kebatilan tidak punya celah untuk menyusupkan keraguan. Karena Rasulullah SAW tumbuh dan berkembang jauh dari pendidikan ayahnya, ibunya atau kakeknya. Bahkan di masa-masa awal pertumbuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menghendaki beliau menjalani masa itu di susuan Bani Sa'ad, jauh dari lingkungan keluarganya. Ketika kakeknya meninggal dunia, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah. Terlebih lagi, pamannya ini tidak memeluk Islam hingga akhir hayatnya, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk menuduh bahwa pamannya itu mempengaruhi risalahnya, atau bahwa persoalan ini adalah persoalan suku, keluarga, kepemimpinan, dan pangkat. Demikianlah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Rasulullah SAW tumbuh berkembang saat sebagai anak yatim dan kemudian diasuh dalam pemeliharaan Allah. Dia tumbuh tanpa orang-orang yang memanjakannya dan keberlimpahan harta yang menambah kenyamanan hidupnya. Dengan begitu, jiwanya tidak cenderung pada keagungan harta benda atau martabat, dan agar beliau tidak disilaukan oleh jabatan, kedudukan sosial, dan ketokohan di tengah masyarakatnya. Jadi, kenabiannya tidak dicampuri hasrat duniawi dan popularitas. Tujuan lainnya adalah agar manusia tidak menuduh beliau berpura-pura menjadi nabi, padahal mengincar kenikmatan dunia. Ketiga, para perawi sirah Nabi SAW sepakat bahwa tempat-tempat yang disinggahi Halimah Sa'diyah kembali menghijau padahal sebelumnya kering kerontang. Kantong susu unta tuanya pun menjadi penuh padahal sebelumnya kering, tidak mengeluarkan setetes pun susu. Ini menunjukkan keagungan Rasulullah SAW dan ketinggian martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak beliau kanak-kanak, salah satu wujud pemuliaan Allah bagi beliau yang paling menonjol adalah dia dimuliakan rumah tangga Halimah Asy-Sa'diyah yang mendapat kehormatan untuk menyusui beliau. Ini bukanlah fenomena yang aneh atau mengherankan, karena syariat Islam telah mengajari kita untuk memanjatkan doa istisqa lewat keberkahan orang-orang yang saleh serta ahli bait Muhammad SAW. Ketika hujan tidak kunjung turun, dengan harapan agar Allah mengabulkan doa kita,
Jadi, anehkah jika tempat yang dilewati dan kemudian ditinggali Rasulullah SAW dilimpahi kebaikan, kesuburan, dan kemakmuran, padahal beliau masih bayi yang dipangku dan disusui Halimah? Tentu saja tidak aneh. Menghijaunya tanah kering di sekitarnya adalah karena kedudukan beliau lebih luar biasa daripada turunnya hujan dan mengalirnya mata air. Semua itu terjadi karena kekuasaan Allah, dan hanya Dia semata penyebab seluruh sebab. Maka sangat pantas jika Rasulullah SAW berada di urutan paling depan dalam rangkaian sebab-sebab keberkahan dan pemuliaan Allah, karena beliau adalah rahmat Allah bagi manusia, bahkan bagi seluruh alam, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya yang artinya, dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya. Keempat, peristiwa pembelahan dada yang dialami Nabi SAW ketika berada di perkampungan Bani Sa'ad dianggap sebagai salah satu tanda kenabian dan bukti bahwa Allah memilihnya untuk mengemban urusan yang agung. Peristiwa ini diriwayatkan melalui berbagai jalur yang sahih dan dari banyak sahabat. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril ketika beliau bermain bersama anak-anak lain. Lalu Jibril menggendong beliau dan menelentangkan. Lantas dia membelah dadanya untuk mengeluarkan jantungnya, lalu mengeluarkan dari jantung itu segumpal daging, lalu berkata, "Ini adalah bagian setan darimu." Selanjutnya dia mencuci jantungnya dalam bejana emas dengan air Zam-Zam, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Anak-anak yang melihat itu berlarian memberitahu ibu susunya sambil berteriak-teriak, "Muhammad dibunuh!" Mereka menemukan Muhammad kecil dalam keadaan pucat pasi. Hikmah peristiwa ini, wallahu alam, bukanlah pencabutan kelenjar jahat dengan akar-akarnya dari diri Rasulullah SAW. Sebab jika sumber kejahatan adalah sebuah kelenjar dalam tubuh atau segumpal daging, niscaya kita bisa mengubah orang jahat menjadi orang baik melalui bedah operasi. Hikmah peristiwa ini adalah pengumuman ihwal Rasulullah SAW, sekaligus persiapan bagi beliau untuk menerima kemaksuman dan wahyu sejak kanak-kanak melalui media yang bersifat materi, agar beliau lebih mudah dipercaya manusia dan risalahnya lebih mudah diterima. Jadi ini adalah operasi penyucian rohani yang dilakukan melalui cara yang bersifat jasmani dan terindra, agar pengumuman ilahi mengenai keterpilihan Muhammad dapat dipersepsi manusia. Apapun hikmahnya, tidak patut kita mencari-cari jalan untuk menanggalkan hadis ini dari makna tekstualnya dan menakwilnya dengan penjelasan yang direkayasa dan dipaksakan. Pasti Anda tidak akan menemukan orang yang mau mendengarkan takwil seperti itu, kecuali orang yang lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tahu benar bahwa penerimaan riwayat ini dengan pertimbangan kebenaran dan kesohihannya. Jika riwayat itu jelas-jelas terbukti sahih, tidak ada secuil pun alasan untuk menolaknya. Timbangan kami untuk memahaminya adalah panduan dan hukum-hukum bahasa Arab. Pada dasarnya, kata-kata adalah hakikat. Lagi pula, seandainya setiap penulis dan pembaca boleh menyimpangkan kata-kata dari arti sebenarnya menuju berbagai kiasan sesuka hati, tentu bahasa dan kata-kata kehilangan nilainya. Lambang dan simbol tak lagi bermakna, dan akibatnya timbullah kebingungan dalam hati manusia. Lantas mengapa orang-orang itu membuat takwil dan mengaburkan makna yang sebenarnya? Ketahuilah, itu hanya terjadi akibat lemahnya iman kepada Allah serta lamanya keyakinan pada kenabian Nabi Muhammad SAW dan kebenaran risalahnya. Jika tidak, sungguh mudah baginya meyakini semua berita yang sahih periwayatannya,
baik hikmah dan sebabnya diketahui ataupun tidak. Demikian Sirah Nabawi pada kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.